Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, prosper people. I grow, I go, I glorify. As people say, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar kita di siang hari ini? Boleh katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Diberkati Tuhan. Boleh beritahu kanan kirinya, katakan happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara saya undang, boleh kita katakan kita. Bersama kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Untuk cinta-Mu dan anugerah-Mu ya Bapa yang suka berikan sepanjang hidup kami. Dan sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Dan menikah nama-Mu ya Bapa. Dan siap untuk menyembah Tuhan bersama, katakan amin. Bersama katakan lebih lagi amin. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Mari katakan bersama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari beri tepuk tangan bagi itu. Hanya Tuhan adalah dasar kita berharap. Katakan bersama. Tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, Kau tetap memilih kami ya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
setia pada panggilan-Mu Tuhan, pada rencana-Mu Bapa. Mari Tuhan rekan syukur, berikan sembah-Mu. Shikalayala. Terima kasih Bapa, sebab aku mau setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hayatku. Kasih Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, bersama katakan, oh come on, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti sampai katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil panggilan-Mu ya Tuhan, kami tetap setia, bukan setia. Mari Tuhan saja katakan, angkat suaramu ke mulut, kini aku percaya. Kuasa-Mu kuatkan setiap kami ya Tuhan. Kini aku berserah
Tuhan setia. Sekali lagi katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, kuasamu kuatkanku, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia. Katakan, ku ikuti panggilanmu, bukan setia. Hormat Tuhan. Setiap hati katakan, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami tabiskan ibadah yang dahsyat ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan siap untuk menyebutkan lompat bersama, katakan amin. Mau bersama katakan amin. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Mohon beri tepuk tangan sorak saya bagi Tuhan. Sebab semua yang hanya bagi namanya, hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata. Katakan satu suara, menyatakan, mensorakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hormat bagi Tuhan. Sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara nyatakan, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kalimat Tuhan, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mohon tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan.
Tuhan. Kami mau persembahan kami terbaik. Mari katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. pujian Dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan baginya. Lebih lagi katakan pun, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. pujian dan kekuatan, Hormat dan kekuasaan, kemuliaan hanya bagi Dia. bagi Dia Tambah sekali lagi keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. pujian dan kekuatan, Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang terbaik. Mari Tuhan, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia ada di dalam setiap kita. Katakan amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Mari sama-sama kita deklarasikan kuasanya pada pagi hari ini. Sama-sama kita nyatakan, kasih dan setiamu tak berakhir, kebaikanmu sungguh tak terganti, karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu katakan, sungguh tak tertanding. oh, oh, Terpuji namamu, oh, oh. terbukti firman-Mu. Mari kita nyatakan, Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang besar ada di dalam kita. Mari kita nyatakan karyanya. Karya pengampunan-Mu tak terganti, kuasa-Mu Nyatakan, sungguh tak terganti. mari kita puji namanya. Oh, oh, terpuji nama-Mu. Amin. Oh, oh, terbukti firman-Mu. Mari kita nyatakan kebesarannya. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalam. Kasih karunia-Nya bagi setiap kita, katakan. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu,
kamu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Siapa yang ada di dalam kita, siapa namanya? Siapa di dalam kita, siapa namanya? Yesus ada di dalam setiap kita, katakan amin. Kemenangan-kemenangan telah disediakan bagi kita, katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling luar biasa untuk satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Sebab oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah-Nya, kita telah diselamatkan, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan. Mari kita nyatakan pada pagi hari. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Terpuji namamu, Nyatakan terbukti firman-Mu. Kau nyatakan Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga Katakan Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku. Jemaat Tuhan, saya mau mendengar, mau katakan besar surga. Mari nyatakan Kristus di dalam kita, nyata Kristus. Sekali lagi lebih kencang, lebih kencang katakan. Mari nyatakan. Come on singer, come on join. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di Mari melompat bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan, come on. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga Mari nyatakan di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga Amin. di hidupku, Kristus. Sama-sama kita nyatakan kebesaran. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih. Amin. Mari gereja Tuhan, sama-sama kita nyatakan Kristus dalamku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang ada di dalam kita, Yesus Kristus namanya. Prosper people say, I grow, I glorify. Fresh Noise people say, I grow, I go, I glorify. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum duduk, tos duduk pandangan kiri kanan, katakan Kristus ada di dalam kita. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Siapkan hati kita lebih dalam lagi. Menyembah Tuhan. Menyadari kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya, cintanya. Tak pernah habis, tak pernah terganti.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang teramat baik bagi kita. Kemurahan-Nya dilimpahkan bagi kita. Sama-sama kita nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu yang merancangkan semuanya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Lebih lagi nyatakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Yesus. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Nyatakan. Aku hidup hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi nyatakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kebaikan-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya selalu nyata dalam kehidupan kami. Mari pagi hari ini kita mengucap syukur. Aku ada saat ini, semuanya tiada lain tiada bukan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih lagi nyatakan. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini, Semuanya berkat kemurahan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
Aku ada saat ini. Semuanya karena-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi nyatakan, aku ada saat ini. Semuanya karena-Mu. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik. Mari kita sembah Dia pada siang hari ini. Oh Yesus, mari panggil namanya siang ini. Sebab Dia Bapa yang sangat-sangat baik. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita angkat tangan kita bersyukur hanya untuk kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menjamah setiap hati Bapak Ibu Saudara. It's only by His grace. Nyatakan dari lubuk hati terdalam, aku hidup hari. Teramat baik aku ada sampai hari ini. Aku hidup semua karena kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia pada siang hari. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita angkat hati kita. Alihkan pandangan kita kepada Sang Kasih. Naikkan syukur.
kepada Yesus. Semua karena kasih karunia-Nya. Kita berdiri di sini hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Kami mau belajar dari Tuhan, kami mau belajar dari kebaikan hati-Mu. Dan bahwa kami terus bertumbuh, grow in grace. Terima kasih, hati kami jadi tanah yang subur untuk setiap benih firman yang kami dengar. Urapan-Mu yang mempersiapkan hati kami. Urapan-Mu yang juga bekerja dalam diri hamba-Mu. Untuk setiap firman kebenaran yang boleh disampaikan. Itulah hati Bapa yang kami mau dengar. Sehingga kami pulang dengan kemenangan, sukacita sorak-sorai kemenangan dari Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, prosper people say, I glorify. Senyum depan belakang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat datang di gereja kita Betania Fresh Anointing. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ada salam dari Bapak Gembala kita, hari ini beliau sedang melayani satelit gereja kita di kota Surabaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah dapat presiden yang baru ya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus baik, semua berjalan lancar, terus kita doakan. Karena saya percaya tidak ada pemerintah yang datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan yang memilih, kita support, kita dukung beliau. Puji Tuhan, seminggu ini saya menunggu telepon sebenarnya. Barangkali saya dipanggil jadi menteri Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan belum dipanggil. Tapi Pak Prabowo telepon, nanti Ibu Dian gak usah jadi menteri dulu, jadi Ibu Gembala BFA dulu katanya. Haleluya.
Puji Tuhan. Yes, mau kita belajar dari Tuhan pada siang hari ini? Memang tema khotbah pada pagi ini adalah belajar dari Tuhan. Bapak Ibu ya. Tolong ngomong kiri kanan, belajar dari Tuhan. Yuk kita lihat dulu ayatnya, Matius 11, 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita lihat ayat 28. Tuhan Yesus bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan bilang aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, memang ayat ini bisa ditafsirkan. Kalau kita punya masalah berbeban berat, ya datanglah kepada Tuhan. Memang hanya Dia yang bisa menolong dan melepaskan kita. Katakan amin. Tetapi kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, Matius 11, 28 sampai 30, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sebenarnya sedang bicara kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Dan sebenarnya ketika Tuhan berbicara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang selama ini ada di bawah kuk. Yaitu kuk hukum Taurat. Kuk hukum Taurat yang penuh dengan tuntutan 613 pasal, Bapak Ibu, 13 ayat, 613 jumlahnya yang harus dilaksanakan. Ketidakmampuan manusia melaksanakan hukum Taurat itu yang menimbulkan rasa letih lesu berbeban berat. Kenapa? Rasa tidak layak, rasa tidak sanggup. Rasanya kenapa? Karena di dalam hukum Taurat ingat hukumnya adalah transaksional. Kalau Anda benar, Anda diberkati. Kalau Anda setia melakukan hukum Tuhan dengan tepat, Anda diberkati. Tapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Itulah yang menimbulkan rasa bersalah, rasa frustasi. Itulah beban berat. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu yang selama ini mengenakan kuk yang lama. Apa itu kuk yang lama? Hukum Taurat. Dan kenakanlah ayat yang kedua, pikulah kuk yang ku pasang. Tuhan mau memberi kuk yang baru, kuk yang lama hukum Taurat. Kuk yang baru itu apa? Injil kasih karunia. Kalau kuk yang lama itu memberikan rasa lesu dan berbeban berat, kuk yang baru Tuhan katakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan dikatakan ayat 30, kuk yang baru itu enak dan bebannya pun ringan. Karena ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Taurat sudah dikerjakan Tuhan di mana? Di atas kayu salib Golgota. Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat tapi menggenapinya. Sehingga beban berat itu sudah ditanggung di mana? Di pundak Yesus. Semua beban itu sudah ditanggung Tuhan. Sehingga kuk yang Tuhan pasang kepada kita hari ini adalah kuk yang enak dan ringan. Next Pak Bu, lihat. Hukum Taurat itulah yang disebut sebagai kuk yang sangat berat. Yang membuat jiwa manusia letih lesu, berbeban berat. Yes. Next, maka Tuhan berkata, pikul kuknya Tuhan Yesus. Apa kuknya Tuhan Yesus itu? Injil kasih karunia yang ringan dan enak. Kenapa ringan dan enak? Karena Yesus sudah memikulnya untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga hari ini, perhatikan setelah Anda ada di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup Anda tidak perlu berbeban berat lagi. Kenapa? Karena kita sudah menerima kelepasan. Karena kita sudah menerima kuk yang ringan yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Hidup kita sebagai orang percaya tidak berhenti sampai kepada keselamatan. Setelah selamat, what next? Ayat tadi berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ya lihat ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan apa di sana dikatakan? Belajarlah padaku. Ayo dibaca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Jadi setelah Anda menerima kasih karunia. Kembali ke slide. Setelah Anda menerima karya salib Kristus. Setelah Anda menerima kasih karunia pengampunan Tuhan.
Anda perlu step yang kedua yang namanya belajar dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan ngantuk. Ngomong kiri kanan, belajar dari Tuhan. Siap. Maka pertanyaannya, mengapa kita perlu belajar dari Tuhan? Yuk lihat Matius 28, 19, 20. Kita berkata karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, apa Bapak Ibu? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai amin. Ayat 19. Perintah Tuhan, amanat agung, ayat 19. Tuhan bilang apa? Pergi, jadikan semua bangsa, amin. Semua orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, percaya Yesus adalah Tuhan, Tuhan katakan jadikan mereka. Dijadikan itu dibentuk. Goalnya mereka harus menjadi murid Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Jadi apa Bapak Ibu? Murid. Jadi panggilan Anda itu bukan untuk sukses diberkati, itu mah sudah pasti di dalam Tuhan. Tuhan memanggil kita, orang percaya, menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan itu apa Bu cirinya? Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan yang kedua, ayat 20, diajar. Namanya juga murid. Murid itu dia dibaptis, yang kedua diajar. Diajarkan apa? Semua yang Tuhan perintahkan itu diajar kepada kita. Amin Bapak Ibu. Nah perhatikan. Jadi memang mau tidak mau, next step kita setelah kita lahir baru terima Yesus adalah belajar dari Tuhan. Kenapa belajar dari Tuhan? Supaya kita jadi murid. Ibu bapak, murid itu belajar dari gurunya. Mencontoh dari gurunya. Diajarkan ini yang baik, ini yang tidak baik, betul kan? Guru itu menjadi teladan, menjadi motivasi daripada seorang murid. Dan di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika dia berkata, ketika engkau belajar daripadaku, kamu bisa lebih daripada aku. Itulah guru kita yang luar biasa itu. Nah kita kembali ke 19:20. Lihat betul Tuhan ingin Anda dan saya menjadi murid Kristus. Supaya kita belajar langsung dari guru kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kenapa kita harus jadi murid? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Alkitab berkata kamu gak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kamu sudah ditebus dari dunia ini. Kamu sudah diampuni dosanya. Kamu tidak berasal dari dunia ini. Kamu sekarang lahir dari benih yang tidak fana. Itu apa? Firman Allah. Kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kamu gak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Kita ada di dunia ini. Tapi kita tidak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Nah Roma 8:29-nya berkata next. Sebab semua yang dipilihnya dari semula siapa? Kita. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan Bapak Ibu. Sejak awal Roma 8:29 berkata kita yang dipilih Tuhan. Kita ditentukan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Jadi Anda tidak dipanggil serupa dengan dunia. Tapi menjadi serupa dengan Kristus. Shalom. Saya tegaskan lagi. Anda tidak boleh jadi serupa dengan dunia. Sekalipun Anda ada di dalam dunia. Dan kalau Anda sekarang ada di dalam dunia, Anda harus menjadi serupa dengan Kristus. Ini dua hal yang bertolak belakang. Serupa dengan dunia atau serupa dengan bagaimana Anda menjadi serupa dengan Kristus. Dengan proses namanya jadi murid. Diajar oleh Tuhan. Pak, Bu, waktu kita lahir baru, roh kita sudah sempurna seperti rohnya Yesus. Roh kita yang sudah sempurna ini nanti sama dengan yang nanti kita miliki dalam kekekalan. Tetapi ada bagian kedua dari kita yang namanya area yang namanya jiwa. Di dalamnya ada pikiran, kehendak dan perasaan. Di dalamnya ada free will. Itulah yang diproses oleh Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Katakan amin.
Anda bertobat umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 30 tahun. Berapa banyak pengaruh dunia yang sudah masuk di dalam diri Anda. Waktu Anda jadi ciptaan baru, Anda kan harus meninggalkan teman lama itu kan. Menjadi serupa seperti Kristus kan. Dan ketika Anda berubah menjadi dari serupa dengan dunia, menjadi serupa dengan Kristus, saya mau katakan itu proses dan itu perlu waktu. Sama seperti sebuah benda, kalau di permukaannya sudah ada karat. Ketika barang itu Anda beli, Anda pasti tidak mau ada karatnya kan? Bagaimana membuang karatnya? Perlu diamplas. Betul Bapak Ibu? Diproses, dibentuk. Kadang-kadang anak Tuhan udah ikut Tuhan, udah tahu firman. Kadang-kadang masih angot, ya namanya juga proses. Anggap aja masih ada karat dari zaman dahulu, benar gak Bapak Ibu? Kita semua sedang grow di dalam Tuhan. Tapi ingat baik, Tuhan mau kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi menjadi serupa seperti Kristus. Dan ketika kita diubah serupa seperti Kristus, itu melalui proses yang namanya belajar. Katakan dengan saya belajar. Karena bagian area jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Di sana ada free will, kehendak bebas. Tuhan mau kita dengan sadar mau belajar dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita menyerahkan keinginan kita dan belajar dengan Tuhan, saya percaya disitulah kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Pak, Bu, next, belajar dari Tuhan itu adalah proses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena yang namanya murid, dia pasti belajar dari gurunya. Murid akan punya ilmu dari gurunya. Dan puji Tuhan, guru kita itu sekarang bukan adanya jauh, tapi dia ada di dalam kita. Mengapa kita harus mengalami, mengapa kita harus mengerti tentang Christ in you, Christ in me. Karena lewat kehadirannya di dalam diri kita, dia menjadi guru langsung untuk kita pribadi, lepas pribadi. Pak, Bu, maka 1 Yohanes 2:6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, di dalam dia terbesar, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Amin. Kalau Anda percaya Anda sudah ada di dalam Tuhan hari ini, Anda wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes. Jadi hidup kita inilah menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dunia ini. Betul Bapak Ibu? Tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Dia sudah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dan dia menaruh rohnya yang kudus di dalam diri kita untuk menyertai kita. Di dalam kita. Pak, Bu, dari siapa dunia ini melihat Kristus yang hidup? Dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang diubahkan seperti Kristus. Itulah yang Alkitab katakan, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Waktu lihat kita, orang lihat Yesus. Bisa Bu, bisa. Karena itu bukan dihasilkan oleh kekuatanmu, tapi dihasilkan oleh Kristus yang ada di dalam kita. Tapi Alkitab berkata, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita hidup seperti guru kita hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Bu, itu kan Tuhan kan sempurna, Tuhan bisa. Halo, Kristus yang sempurna itu sekarang ada di dalam kita. Sekali lagi kita menjadi murid, kita belajar mengenal dia. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatannya yang ada di dalam kita. Bu, Pak, Tuhan Yesus di surga hari ini nggak sakit loh. Betul nggak? Seperti itulah Tuhan ingin kita hidup hari ini. Dalam kesehatan ilahi. Tuhan berkelimpahan di dalam surga. Tuhan ingin hidupmu di dunia ini sama seperti Kristus. Berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Jadi setiap orang yang berkata, aku sudah ada di dalam Tuhan. Alkitab yang berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah Bapak Ibu, next. Menjadi murid Tuhan, atau bahasa Yunani adalah matetes. Artinya memiliki sikap hati yang selalu mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Bukan dihajar ya, diajar. Mengerti Bapak Ibu? Belajar dan diajar oleh Tuhan. Mereka lah yang disebut the follower of Christ. Pengikut Kristus. Shalom. Ayo resapi dulu kata-kata ini. Siapa sih yang namanya murid Tuhan? Kita ini dipanggil jadi murid Tuhan. Orang yang punya sikap hati mau belajar dan diajar oleh Tuhan.
dan mengikuti teladan guru kita. Makanya hidup orang itu disebut the follower of Christ. Pak, Bu, next. Orang Kristen itu disebut pengikut Kristus. Murid Kristus, the follower of Christ. Kenapa? Karena hidupnya mencontoh Yesus. Amin Bapak Ibu. Maka Yesus itu menjadi teladan buat kita. Bukan cuma motivator, teladan buat kita. Orang Kristen itu nggak sama dengan beragama Kristen. Ayo, shalom. Ya, jadi the follower of Christ, pengikut Kristus, itu beda sama beragama Kristen. Bisa jadi yang Kristen itu KTP-nya. Halo. Yang Tuhan mau bukan cuma KTP-nya Kristen. Tapi kita benar-benar menjadi the follower of Christ. Bagaimana jadi the follower of Christ? Dunia melihat perubahan hidup kita. Maka ingat kisah para rasul pasal yang kedua. Setelah Simon Petrus berkhotbah 5.000 orang bertobat. Alkitab berkata di situ muncullah sebuah komunitas baru di kota Yerusalem. Orang-orang yang percaya dan jemaat mula-mula di Yerusalem memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang di sekelilingnya. Alkitab berkata cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang beda, Bu? Karena mereka adalah murid Kristus. Mereka punya cara pikir, cara bertindak, cara berkata-kata, cara bersikap, dan cara merespon yang benar. Itu yang membuat mereka berbeda. Dan Alkitab berkata setiap hari Tuhan menambah-nambahkan jumlah orang yang percaya kemana? Kepada mereka. Kenapa? Karena berarti mereka berbeda dengan dunia ini. Mereka tidak serupa dengan dunia, tapi serupa dengan amin. Kristusnya sudah naik ke surga, tapi dunia tetap melihat Kristus di dalam diri mereka. Pak, Bu, jadilah murid Kristus. Jadilah the follower of Christ, katakan amin. Bukan sekedar beragama Kristen. Saya cari contoh. Seorang pengikut Kristus, seorang murid Kristus, waktu dia punya masalah, dia akan datang kepada Bapak Gembala dan berkata, Bapak Gembala, doakan saya supaya saya kuat menghadapi masalah ini. Bapak Gembala, doakan saya supaya saya penuh hikmat dari Tuhan. Supaya bisa cari jalan keluar kepada masalah yang saya hadapi. Itu murid Kristus. Tapi kalau Anda sekedar beragama Kristen, Anda juga akan datang kepada Bapak Gembala dan bilang, Bapak Gembala doain saya supaya saya kaya. Bapak Gembala doain saya supaya saya sukses. Bapak Gembala doain saya supaya masalah saya selesai. Halo Bapak Ibu, Anda menjadikan kekristenan tidak lebih sekedar daripada sekedar Gunung Kawi. Murid Kristus, dia tahu Kristus ada di dalam dia. The follower of Christ, dia tahu Kristus ada di dalam dia. Dia perlu dukungan iman, ya, tapi dia tahu bahwa dia bisa menghadapi masalah bersama dengan Tuhan yang ada di dalam dia. Maka doanya beda. Aduh Bu, dulu saya doanya salah. Gak apa-apa kan, kita masih bertumbuh kan. Artinya Roh Kudus yang sama ada di dalam saya. Roh Kudus yang sama ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kalau saya bisa bersama Tuhan, Anda bersama Tuhan juga pasti bisa. Yang dipakai Tuhan bukan cuma saya, kita semua dipakai Tuhan. Diberkati Tuhan. Bukan cuma doa ibu didengar, enggak, doa Anda juga didengar. Itu mah lagu, di doa ibuku, itu mah doa, itu lagunya. Semua kita, doa Anda didengar Tuhan. Bukan cuma doa saya. Itulah caranya kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Siapa? The follower of Christ. Maka please grow. Bertumbuhlah dalam Tuhan. Amin. Kalau Anda mature secara rohani, dewasa secara rohani, berkat orang dewasa berbeda dengan berkat kanak-kanak. Kepada kanak-kanak tidak akan dipercayakan hal-hal yang besar. Amin Bapak Ibu. Apakah anak-anak boleh tanda tangan surat di notaris? Kenapa Pak Sukadame? Betul Pak, dia belum matang cara berpikirnya, betul enggak? Kanak-kanak rohani tidak mengalami sepenuhnya apa yang Bapak sediakan. Kenapa? Belum bisa dipercaya. Tapi dewasa rohani, murid Kristus, mature in Christ, Anda akan dipercayakan banyak hal. Maka kita berkata kepada kita, kasih karunia dan damai sejahtera berjalan, semakin bertambah seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan gak pernah pilih kasih.
Semakin engkau mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, saya yakin kepercayaan Tuhan semakin besar dalam diri Anda. Katakan amin. Jadi jangan iri dengan si A, si B, si C. Masing-masing kita punya track masing-masing di dalam pertandingan iman. Mungkin teman kita udah sampai kilometer 20, kita masih di kilometer 10. Tapi saya mau katakan, jangan pernah berhenti. Kalau kamu capek, kamu istirahat. Tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Kita pasti sampai kepada tujuan. Pak, Bu, maka ini yang kita mau belajar bersama. Tuhan bilang, belajarlah pada, Tuhan bilang, belajarlah pada, amin. Loh, Anda bisa sekolah Alkitab, Anda bisa sekolah sekuler untuk belajar ilmu. Oke, itu enggak salah. Tapi Tuhan bilang, belajar padaku. Artinya dia menempatkan diri sebagai guru yang langsung bisa menjadi tempat di mana kita bisa belajar dari dia. Katakan amin. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini luar biasa, bermakna dalam. Waktu ibu dan bapak memikul kuk. Sebenarnya kita nggak mikul kuk itu sendirian. Kita memikulnya bersama dengan siapa Bapak Ibu? Amin. Sadarilah bahwa hidup kita di dalam Tuhan hari ini. Kekristenan adalah memikul kuknya Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ingat, kuknya itu ringan dan enak. Kenapa? Karena bebannya yang mikul siapa? Tuhan. Jadi sebenarnya ikut Tuhan itu enak loh Bapak Ibu. Aduh, ikut Tuhan mah susah, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu kan kata Anda. Coba kita renungkan. Yang bersama kita itu dahsyat luar biasa. Artinya masalah, oh pasti ada mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Yes, berjalan bersama Tuhan itu indah Bapak Ibu. Nah perhatikan. Kuk itu memang untuk 2 ekor lembu. Karena ketika kuk itu dipasang ke leher lembu, petani biasanya punya tujuan. Ada lembu senior, ada lembu junior. Supaya lembu junior belajar dari lembu senior. Lembu senior kan sudah berpengalaman, betul gak Bapak Ibu? Lembu senior sudah tahu bagaimana caranya membajak sawah. Lembu junior belum tahu. Jadi dari mana lembu junior belajar? Dari lembu senior. Kalau lembu senior belok kiri, maka lembu junior juga harus belok pintar. Kalau lembu senior belok kanan, yang junior juga belok pintar. Kalau lembu senior duduk minum, yang junior juga ikut, pinter Bapak Ibu ya. Naik kelas semua kayaknya ya. Kalau lembu senior makan rumput, bukan makan tisu ya, makan rumput. Lembu junior ngapain? Kapan si lembu senior junior itu belajar? Waktu dia ada bersama dengan seniornya. Iya kan? Itulah sebenarnya proses kita belajar dengan Tuhan. Belajar dengan Tuhan itu meliputi, come on, next. Mengenal pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, tindakan Tuhan. Yes, itu yang kita mau kenal. Yang kedua, belajar dari Tuhan gimana caranya meresponi masalah atau keadaan. Jadi pada waktu Anda mengalami masalah, tempatkan dirimu bersama dengan Tuhan ngadepin masalah itu. Kalau Tuhan Yesus dihadapi dengan masalah ini, kira-kira apa ya responnya? Amin Bapak Ibu. Ikuti respon Tuhan Yesus. Dia dihina, dicaci maki, ditolak, ditinggalkan, tidak dipahami. Apa respon Tuhan Yesus? Membalaskah? Membalaskah? Menggerutukah seperti kita? Mengampuni. Memaklumi. Betul Bapak Ibu? Aduh Tuhan belum bisa mengampuni. Emang enak ampuni. Kalau hari ini Anda belum bisa ngampuni, Tuhan maklum. Tapi dia guru kita yang paling baik. Yang tidak pernah kehilangan kesabaran untuk terus membimbing kita. Hari ini kamu gagal, gak apa-apa nak. Ayo, dia terus mendampingi kita, tidak meninggalkan kita. Maka Pak, Bu, belajar dari Tuhan itu 2 hal. Mengenal karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, belajar dari Tuhan bagaimana meresponi masalah atau keadaan. Dia contoh buat kita. Maka dari setiap kali Anda membaca Alkitab. Setiap kali Anda membaca Alkitab, tangkaplah. Bukan
katakan tangkaplah. Maknailah karakter Yesus yang ada di situ. Ketika kita sedang berdoa, memuji, menyembah, tangkaplah hati Tuhan yang ada di situ. Ketika saya berkhotbah pagi ini, tangkaplah ada pesan Tuhan. Apa hati Tuhan buat Anda, Bapak Ibu Saudara? Dulu saya kalau membaca Alkitab, mencari 7 kunci untuk sukses gitu kan. Dulu saya mencari 7 kunci untuk hidup berbahagia. Tapi hari ini kalau saya baca Alkitab, saya belajar lewat apa yang saya baca untuk mengenal Yesus yang ada di dalam kisah itu. Shalom. Waktu saya mengenal, oh ini Yesus tuh begini. Oh, posisi saya di dalam Tuhan seperti ini. Dia adalah Bapa untuk saya. Ini yang saya warisi di dalam Tuhan. Yes, dari setiap kisah di dalam Alkitab itu kita bisa melihat siapa? Yesus ada di sana. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata Nabi Yunus, Anda ingat tentang apa? Shalom. Oh aduh, Anda gak sekolah minggu kayaknya ya. Ingat Nabi Yunus, ingat siapa? Tuh kan, ikan kan. Nggak salah dengan ikan. Ikan apa yo? Ikan apa? Ikan lele. Dengar kisah Yunus kita identik sama ikan. Itu mah cuma bumbu sayang. Karena sebenarnya berita utama di dalam kisah Yunus itu bukan ikan. Ikan mah cuma numpang beken. Iya kan? Oh Yunus itu adalah orang yang tidak taat masuk perut ikan. Yes, kita belajar tentang ketidaktaatan Yunus sebagai hamba Tuhan. Tapi ketika Anda baca dengan teliti kitab Yunus 1 pasal 1 ayat 4, pasal 4 lihat. Tentang kasih sayang Tuhan kepada sebuah bangsa yang jahat yang namanya bangsa Asyur. Kenapa Yunus gak mau pergi ke Asyur? Karena itu jahatnya luar biasa. Tentaranya kejam. Dan di Alkitab berkata mereka itu orang jahat, gak bisa bedain tangan kiri dan tangan kanan. Coba Anda bisa bedain tangan kiri, tangan kanan? Mereka gak bisa. Dibutakan oleh kejahatan, lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Di Sodom dan Gomora ada Lot dan istrinya orang benar. Di Niniwe tidak ada. Wajar. Yunus disuruh gak mau bos, gak mau ngapain percuma. Orang jahat layak dihukum. Itu pemikiran hukum Taurat. Yunus tidak bisa memahami betapa dalam luas lebar kasih Kristus. Keselamatan bukan cuma buat orang Israel tapi buat semua bangsa termasuk buat kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Lihatlah kisah Yunus dari kacamata apa? Kacamata Kristus. Kita ketemu Yesus di sana. Sampai ketika akhirnya Yunus pergi ke sana. Yunus memberitakan mereka bertobat. Bapak Ibu bayangkan mereka bertobat. Sampai kudanya, kucingnya, lembunya semua bertobat loh Bapak Ibu. Pada puasa semua kan. Pet shop tutup semua hari. Mereka bertobat, Tuhan gak jadi hukum. Yunus bilang, Tuhan benar kan? Gue bilang juga apa? Kan nanti juga kalau mereka tobat Tuhan kan mau. Tuhan bilang kalau bangsa yang begini besar 120.000 orang banyaknya tidak bisa membedakan tangannya. Aku tidak mengasihi. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi mereka. Betapa besar itu yang diwujudkan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar apa Bapak Ibu? Kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Ingat. Bukan karena begitu besar kemurkaan Allah atas dunia ini. No. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan siapa? Anak tunggal Tuhan kita. Supaya siapa yang percaya. Bukan siapa yang melakukan perbuatan baik. Supaya siapa yang beramal. Supaya yang melakukan hukum Taurat. No. Supaya yang percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang. Itulah yang Tuhan sediakan. Tuhan wujudkan buat kita hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Maka dari setiap ayat yang kau baca di Alkitab, carilah kisah Yesus. Yesus ada di balik semua kisah itu. Pak, Bu, kita mau belajar dari Tuhan ya. Pertanyaannya kenapa harus belajar dari Tuhan? Nomor 1, dia guru yang lemah lembut dan rendah hati. Dia tadi bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Ini bicara apa? Dia guru yang penuh dengan penguasaan diri. Yes, dia penuh dengan penguasaan diri. Menghadapi badai, murid-murid panik itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap tenang. Menghadapi Lazarus yang mati, dia tetap tenang. Mau mati 4 hari, mau mati 1 hari sama buat Tuhan. Karena dia tahu kuasanya lebih hebat dari semuanya. Dan sekarang Kristus itu ada di dalam kita.
Dia guru yang lemah lembut, rendah hati, penuh pengendalian diri, penuh penguasaan diri. Maka Pak, Bu, halo anak Tuhan, shalom. Jangan jadi Angry Bird dong, sungguh pendek. Gede-gede duer gitu kan. Tong gitu atunya. Udah anak Tuhan tehnya, tong gitu atunya. Masa pakai diviralkan gitunya. Kayak katanya pulang, jadi ngomong jadi gak ngomong Sunda itu ya. Pulang gereja ada yang mepet. Aduh, kalau otot ketemu otot mah udah biasa sayang. Jadi kalau misalnya di restoran, di tempat piring Anda tiba-tiba ada lalat, ada kecoa menurutnya. Tenang, tetap tenang. Nggak usah marah-marah, banting pintu, banting piring, dibalikin, nggak usah. Ya, tenang aja, panggil pelayannya, Dek, minta tolong ya, ini di piring saya ada laler, Dek. Sengaja ya, Dek ya. Ya, tolong diganti ya. Selesai kan? Jangan langsung dikasih piringnya. Coba kalau misalnya Anda emosi, diganti tuh makanan lebih enak. Nggak enak kan makannya udah marah. Betul apa betul? Terus jangan marah, tenang, jangan emosi. Karena kalau Anda emosi, itu piring dibawa ke dalam, lalernya dibuang, piringnya dikasih lagi ke Anda. Dia juga pinter, gak mau rugi, betul gak? Tenang, suruh dia masak lagi kan. Mana yang baru, oke, ini yang lama makan mak lo ya gitu. Betul gak Bapak Ibu? Ayo dong. Dia guru yang lemah lembut dan rendah, penuh penguasaan diri. Dari mana kita belajar penguasaan diri? Dari lembu senior kita, siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau ngadapin sesuatu, tidak semua WA langsung dijawab hari itu loh. Kalau hari itu, detik itu kalau buat saya. Ada yang gitu. Duduk dulu tenang. Haleluya. Jawab apa ya Tuhan? Tuhan kasih tahu. Jawabnya ini. Shalom. Tidak semua hal itu perlu diatasi dengan emosi. Betul enggak? Marah juga enggak harus. Enggak harus lah. Bisa enggak marah yang baik? Bisa. Saya udah praktek. Pak, saya marah. Itu marah loh. Bisa enggak? Bisa. Belum apa-apa udah saya yakin dijajak ngomong juga marah, betul enggak? Marah tambah marah jeder. Enggak ada jalan keluar. Ya. Bukan enggak boleh marah, boleh. Tapi caranya baik. Sampaikan dengan baik. Loh kita kan udah diciptakan baru di dalam Tuhan. Nah gimana kita belajar penguasaan diri? Saya yakin bukan ikut pengajaran motivator. Tapi belajar dari Kristus, guru agung kita. Kita belajar menguasai diri. Kita tenang bahwa kalau segala sesuatu itu tidak seperti seharusnya, it's okay untuk nggak okay kan. Dan sampai mungkin kita lebih tahan seberapa menit, kita lebih bisa ngomong dengan baik, ditata dulu kata-katanya, dipersiapkan dulu dengan baik. Ya kan Bapak Ibu? Yang kedua, dia penulis iman kita, pemimpin pelatih handal yang pasti membawa kita kepada kesempurnaan. Mau senakal apa orang itu di tangan Tuhan, dia rajanya untuk kesabaran. Ditungguin sampai bertobat. Ibrani 12 ayat 2. Arahkan pandangan next saudara kepada Yesus pemimpin dan pelatih kita. Wow. Dia the author of our faith and the finisher of our faith. Dia penulis, dia pengakhir yang membuat iman kita sempurna. Dia pemimpin pelatih kita. Wow, dia tuh guru yang paling hebat melatih kita. Day by day setiap hari dilatih Bapak Ibu. Anda gak sabar, belajar dari dia yang paling sabar, paling tekun, sampai mati di atas kayu salib. Ini bicara tentang ketekunan, bagian B-nya. Betul Bapak Ibu? Tuhan itu sabar sama kita. Amin. Kita yang kurang sabaran, betul gak? Yang ketiga, mengapa belajar dari Tuhan? Karena dia Tuhan yang dapat merasakan kesusahan kita dan pernah ada di posisi kita hari ini. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Iya Bapak Ibu, Tuhan itu pernah ada di tempat kita. Dia pernah jadi manusia. Dia pernah ditolak, pernah ditinggalkan, tidak dipahami, dicemooh, dikata-katai. Diperkatakan hal yang tidak baik tentang dia. Bapak Ibu, dia ada di tempatmu hari ini. Jangan lebay dan bilang, oh masalah gua paling besar. Halo, tidak ada masalah yang spesifik di ruangan ini. Karena semua orang pernah ngalami pasti. Jangan masalahnya yang digede-gedein. Tapi lihatlah Tuhan yang beserta kita.
Kita nggak pernah sendiri. Kenapa? Dia bukan cuma kasih firman, tapi dia pernah ada di posisi kita. Dan saya mau katakan kalau hari ini tidak ada seorang pun di dunia ini bisa memahami Anda. Ada satu pribadi yang bisa memahami Anda. Namanya Tuhan Yesus. Dan bahunya selalu tersedia untuk kita apa? Menyandarkan kepala. Bagaimana kita bisa menghadapi rasa kesendirian? Belajar dari Yesus. Dan sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Kita nggak pernah sendiri. Pak, Bu, dia guru yang bukan cuma bisa ngajarin. Tapi dia sudah melakukannya. Dan sudah menang. Kalau dia sudah menang, dia bisa tuntun kita. Dia bisa ajar kita. Dia bisa tolong kita melewati itu. Katakan amin. Katakan amin. Dan dia guru yang paling sabar. Jadi Yesus adalah guru kita. Teladan iman kita. Kekristenan bukan sekedar agama. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar dari Tuhan. Maka kesimpulannya, sediakanlah waktu setiap hari untuk mendengar dan belajar dari Tuhan. Mau Bapak Ibu? Anda murid Kristus? Murid Kristus harus diajar oleh gurunya. Kalau nggak sama Tuhan, sama siapa? Karena kita mau belajar, kalau serupa dengan Kristus berarti belajarnya dari Tuhan. Bukan belajar dari dunia ini. Pak, Bu, ini sebuah tips yang saya mau bagi buat Anda. Kalau bangun tidur pagi tolong jangan langsung buka HP. Shalom. Langsung diam semua kayaknya nih. Bangun tidur pagi jangan langsung buka HP. Kenapa? Karena secara medis itu tidak sehat buat otak Anda. Saja, secara medis juga ya. Karena waktu Anda tidur, gelombang otak Anda itu istirahat, gelombang alfa. Tenang dia. Tapi pada waktu Anda buka HP, scroll, betul nggak? Itu gelombang otak yang harusnya naik dari alfa, beta, terus sampai ke theta, aktif. Dari alfa langsung loncat ke theta. Makanya banyak anak kecil tuh uring-uringan. Betul apa betul? Malu-malu kayaknya betulnya. Ibu-ibu belum apa-apa udah keluar kamar langsung. Ya kan, kenapa? Karena enggak alami. Maka bangun tidur, ayo nyembah Tuhan dulu. Doa, nyembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya berdoa, baca Alkitab. Keluarin Alkitab Anda yang buku itu loh ya. Masih ada gak di rumah? Oh, ya, baca renungan buku, ada buku renungan dari Pak Agung kan dibaca, direnungkan. Berdoa dulu, Tuhan hari ini mau gini. Yes. Alkitab saya di rumah ada beberapa versi saya baca dulu, saya kadang bikin catatan dulu, saya baca dulu. Supaya otak saya juga naiknya pelan-pelan. Begitu tenang baru buka HP. Bukan renungan hariannya ada di HP, oh jangan alasan ya. Saya tahu memang pakai HP. Sekarang juga jarang ada orang bawa Alkitab ke gereja, saya tahu. Baru buka HP, baca renungan, kirim-kirim. Karena pengalaman saya, kalau bangun tidur buka HP langsung kan. Yang dibaca tuh mau baca, maksud hati membaca renungan. Tetapi kan langsung masuk WA, masuk teng, notifikasi kan. Waduh kerjaan langsung gitu kan. Pak, Bu, mata sih baca ayat Alkitab, tapi pikiran langsung Akhirnya apa? Enggak ada damai sejahtera. Saya tuh renungin ya, kenapa ya? Jadi kadang pagi kita butuh energi, kita nggak bisa dapat energi. Kenapa? Karena dari bangun tidur bukan gigi 1, gigi 2, gigi 3, ini langsung gigi 4. Bapak Ibu. Sama waktu Anda mau tidur, Bapak Ibu, mau tidur jangan pegang HP terus. Terus saya tuh langsung pada mengkerut ini. Teresep sih gak nama. Keberatan kayaknya ya. 30 menit sebelum tidur, please istirahatkan mata Anda dan otak Anda dari HP. Karena ketika Anda scroll terus, makanya banyak orang hari ini susah tidur. Bukan karena kursi, bukan karena tempat tidurnya kurang empuk, bantalnya kurang enak, enggak. Karena otaknya, walaupun badannya tidur, otaknya gelombang otaknya masih terlalu aktif. Pak, Bu,
Shalom. Saya ingat waktu saya kecil dulu. Kalau udah jam 9, dunia dalam berita, betul nggak? Shalom. Yang tahu seumur saya kayaknya. Itu bapak saya udah siap, udah bilang siap-siap tidur. Iya, itu saya tidur. Tapi anak sekarang, benar nggak Bapak Ibu? Sebelum tidur, setelah bangun tidur, jangan langsung pegang HP. Karena itu tidak baik buat kesehatan otak kita. Saya juga pagi, Bapak Ibu kadang-kadang bangun tidur nih, sampai buka-buka jendela segala macam. Lebih baik saya nyiram bunga dulu, nyiram bunga dong. Ya, saya punya anggrek nih. Puji Tuhan anggrek saya udah berbunga loh. Keren. Nyiram anggrek sambil lihat. Anggreknya ajak ngomong pinter, hebat. Aduh ini gelis bunganya ya. Tambah berbunga yang banyak buat mami ya. Pinter. Itu bener berbunga Bapak Ibu anggrek. Anggreknya disiram satu-satu ya. Ya paling 15 menit selesai. Baru saya duduk. Baca Alkitab baru saya buka HP. Dan itu berguna. Bukan Tuhan itu gak mau cepat nolong kita. Tapi kadang-kadang kita ini harus lebih pelan. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Coba kita introspeksi berapa banyak kita, gimana nanti berpikir. Kita gak membuka hati untuk Roh Kudus bicara. Tuhan bicara, firman bicara untuk menuntun kita. Kalau engkau membuka hati dan telinga untuk firman, saya jamin. Kecil kemungkinannya salah mengambil keputusan. Kecil kemungkinannya untuk salah dalam bertindak. Kenapa? Kita sudah minta petunjuk dari guru kita. Siapa? Tuhan Yesus. Efesus 4:20 ayat terakhir. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Tuhan. Amin. Kita sudah belajar mengenal Tuhan. Dan jangan berhenti belajar mengenal Tuhan. Kenapa? Karena saking hebatnya dan maha kuasa dan dahsyat dan mulianya Dia. Saya mau katakan seumur hidup kita tidak akan pernah berhenti bisa mengenal Dia. Shalom. Dia saking hebatnya luar biasa. Kita pun belajar mengenal Dia. Tidak akan pernah cukup waktu kita untuk bisa mengenal Dia. Karena Dia terlalu luar biasa. Maka saya mau tutup dengan kesimpulan. Ayo jemaat Tuhan, umat Tuhan. Setelah keselamatan, menerima kasih karunia, ada step kedua yang kau harus belajar, harus kau lakukan yaitu belajar dari Tuhan. Kenapa harus belajar dari Tuhan? Supaya engkau grow, bertumbuh. Karena goal kita menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang dirubah? Pola pikir kita, jiwa kita. Tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Supaya dunia melihat kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dunia melihat Kristus ada di dalam kita. Amin. Dan belajarlah dari guru agung kita. Dia pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Penuh pengendalian diri dan sabar. Dan dia bisa memahami, mengerti semua yang engkau alami. Dan kalau kita belajar dari dia, kita pasti menjadi murid yang sukses dan berhasil. Kenali Yesus supaya engkau mengerti siapa posisimu di dalam Tuhan. Dan bagaimana Dia sebagai Bapa untuk kita. Kalau engkau semakin mengenal Dia, mengenal posisimu di dalam Tuhan dan apa yang Yesus telah sediakan bagimu sebagai anak-anaknya. Saya percaya engkau akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan maka damai sejahtera, kasih karunia Bapa, sukacita Bapa semakin melimpah dalam diri Bapak Ibu. Ketika engkau fokus kepada grow, maturity, semakin mengenal Tuhan, Tuhan akan percayakan lebih banyak hal dalam hidup ini. Dan apapun yang Anda hadapi dalam hidup ini, Anda tidak akan pernah gagal. Kenapa? Ada Tuhan bersama kita. Kalau besok, kalau kemarin kamu gagal, ada tangan Tuhan yang angkat kita kembali. Kita belajar dari kegagalan kita kemarin. Kita terus melangkah dalam kehidupan. Dan kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari para pemuji boleh maju ke depan. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
jadikanku hamba yang berkenan. Mari sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Dan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita diperkenan bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan kita. Firman Allah berkata, kita menerima perkenanan karena kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya, perkenanannya ada di dalam kita. Siang hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau ambil keputusan, aku mau belajar dari Tuhan. Aku mau setia iring Tuhan. Aku mau menjadi murid Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan lebih dalam. Aku mau memberi hidupku diubah seperti Kristus. Dan aku tahu itu bukan kekuatanku, tapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam aku. Karena hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau belajar dari Tuhan? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Belajar dituntun, diajar, dan belajar dari guru kita. Mari kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus. Ini doa kita, komitmen kita. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita berkata, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
kita persiapkan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Bukan kekuatan kita, tapi karyanya yang ada di dalam kita. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, dihancurkan oleh karena segala dosa dan pelanggaran kita. Supaya hari ini kita warisi adalah hidup yang sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambilan makan dengan ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu. Inilah darah Tuhan Yesus. Darah juru selamat kita. Darah guru kita. Yang dicurahkan untuk menghapus semua dosa kita. Supaya hari ini engkau dan saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kau diperkenan oleh karena darah ini. Dan darah inilah yang menjadi meterai dari semua janji Bapa. Supaya kita percaya bahwa janji itu sudah disediakan untuk menjadi milik kita. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Tuhan Yesus? Ambil dan minum dengan ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau mengiring Tuhan dengan setia. Belajar mengenal Tuhan dan belajar dari Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang hadir. Dalam nama Yesus menyerahkan mereka ke dalam firman kasih karunia. Yang sanggup membawa mereka terus bertumbuh. Grow in grace. Semakin mengenal Kristus dan kasih karunia-Nya. Saatnya aku berdoa yang sakit. Kesembuhan itu sudah ada di dalammu. Kau sudah ada di dalam kesembuhan itu. Kau yang letih lesu berbeban berat. Terimalah kelepasan dan kelegaan. Sebab kelepasan dan kelegaan sudah ada di dalam engkau. Sudah disediakan oleh Kristus. Terima, alami, dan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari ini sedang berdoa, bergumul untuk keputusan yang mereka harus ambil. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Engkau yang menuntun umat-Mu supaya tidak salah di dalam mengambil keputusan. Kami bersyukur karena kami punya guru yang baik. Tempat di mana kami bertanya, tempat di mana kami belajar, tempat di mana kami boleh bertanya apa saja. Kami punya guru yang menjadi teladan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Hamba percaya semua kami diubah. Hari lepas hari semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih. Firman-Mu dimeteraikan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami membawa taburan yang terbaik dengan syukur. Karena kami tahu kami orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini, mari kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saatnya kita akan membawa taburan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan baik cash maupun lewat e-money. Boleh Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara cash lewat dimasukkan dalam kantong persembahan yang diedarkan oleh petugas. Bapak Ibu juga bisa men-scan barcode yang ada di depan maupun di layar depan maupun di kartu-kartu di depan kursi Bapak Ibu ada rekening persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, juga taburan untuk pembangunan gedung gereja kita. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Bersukacita. Puji Tuhan. Anda diberkati. Amin, kita mau terus belajar dari Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ada salam dari Bapak Gembala kita. Beliau sekarang sedang melayani di Surabaya. Ya, ibadah minggu di tempat ini ada 4 jam ibadah, 7, 9, 11 dan jam 5 sore Bapak Ibu. Sementara semua jam ibadah ada ibadah untuk putra putri Bapak Ibu, junior church, ayo bawa mereka mengenal Tuhan. Ibadah tunas remaja, juga untuk anak-anak youth
ya Bapak Ibu jam 9 dan jam 11. Sementara ibadah di gereja kita di BFA Baros Cimahi jam 10 pagi Bapak Ibu. Dan mulai November akan dibuka jam ibadah baru itu jam 8. Ibadah keduanya dimundurkan menjadi jam 10:15. Di Baros juga ada ibadah untuk anak-anak kita junior church, sekolah minggu juga ada di sana. Dan Bapak Ibu mulai November kita akan mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu di gedung gereja kita di Baros ya. Jadi mohon informasikan kepada anak-anak kita, teman sanak keluarga atau yang bertempat tinggal di Baros di daerah Cimahi, anak-anak youth kami undang hadir untuk mengikuti ibadah youth ya di gereja kita di Baros. Baik, Bapak Ibu Saudara, ibadah tengah minggu kita, ibadah Worship Revival Center di tempat ini jam 18.30 setiap hari Kamis. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh hadir, sama-sama kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ada ibadah Pondok Daud, ibadah doa puasa Bapak Ibu Saudara, yes. Kemudian ada ibadah Morning Grace, ibadah doa fajar ya Bapak Ibu. Setiap hari Sabtu jam 6 pagi di Cimahi, di gereja kita di Baros. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk hadiri ibadah Morning Grace hari Sabtu di gereja kita di Baros. Bapak Ibu yang tinggal di Bandung bisa masuk tol 10 menit dari tol Pasteur, 5 menit keluar, wah cepat sekali karena pagi juga masih sepi. Kami undang Bapak Ibu boleh hadir. Nah Bapak Ibu, gereja kita juga adalah gereja Komsel, gereja komunitas. Kita punya komunitas yang namanya Fresh Cell Bapak Ibu. Kami mengundang, menghimbau ibu bapak yang belum bergabung di dalam Fresh Cell di gereja BFA. Ayo bergabung supaya Anda punya komunitas, punya keluarga, punya teman, sahabat. Untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang paling terakhir bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan dari kami, Bapak Ibu bisa menghubungi call center nomornya ini. Atau petugas kami yang ada di counter depan Bapak Ibu. Di sana ada petugas kami yang siap melayani Bapak Ibu dan memberikan informasi seputar kegiatan gereja kita. Bapak Ibu juga bisa mengikuti gereja BFA lewat medsos, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa jadilah pemberita kasih karunia untuk membagikan berita tentang gereja kita juga kepada teman sanak, famili, keluarga kita supaya mereka juga boleh bersama-sama diberkati oleh Injil kasih karunia di gereja BFA. Amin. Nah, adakah di tengah kita Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan keluarga besar gereja BFA? Ada yang baru pertama kali Bapak Ibu? Bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Enggak ada ya, puji Tuhan. Tadinya saya mau kasih sepeda ya. Oh enggak jadi, udah zaman Pak Prabowo enggak pakai sepeda katanya Bapak Ibu ya. Baik, enggak apa-apa, mungkin ada yang malu juga. Tapi kalaupun Anda enggak angkat tangan, is okay, enggak ada masalah. Welcome home, selamat datang di gereja BFA. Ini rumah kita, ini gereja kita. Dan kalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dari kami, sekali lagi jangan segan-segan menghubungi kami. Mau minta didoakan, mau konseling, mau ada yang mungkin pemberkatan pernikahan, baptisan air, kunjungan rumah, mendoakan orang sakit. Bapak Ibu bisa menghubungi petugas kami depan atau call center BFA. Dengan senang hati kami akan melayani Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat kalian Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.